Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Masih bersama Tirta Jagat. Semoga dulur-dulur yang setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala hal urusannya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Satreskrim Polres Blora meringkus 3 pelaku penganiayaan terhadap anggota perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Ketiganya masing-masing Nur Fazas, inisial A, P, dan DZ, yang masih di bawah umur, adalah anggota perguruan pencak silat Pagar Nusa. Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimatama mengatakan, kasus penganiayaan itu bermula dari adanya pesan berantai WhatsApp dari salah satu anggota perguruan Pagar Nusa, yang telah mengaku menjadi korban perampasan oleh anggota PSHT. Tidak terima, anggota Pagar Nusa lalu berkumpul untuk mencari pelaku perampasan tersebut. Dari Randu Blatung, pelaku naik motor menuju ke Blora. Sempat muter-muter alun-alun mencari korban. Karena tidak ketemu, lalu pelaku menuju arah Cepu. Sampai di sekitar SPBU Jepon, pelaku melihat korban memakai kaos PSHT dan melakukan pengeroyokan dan perampasan, kata Wiraga saat gelar perkara di Mapolres Blora, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Wiraga menyebut, para pelaku merupakan warga kecamatan Randu Blatung. Dari pengakuan pelaku, aksi pengeroyokan dilakukan lebih dari 20 orang. Pengakuan dari pelaku ada sekitar 20-an orang. Saat ini polisi masih memburu para pelaku yang terbukti terlibat dalam aksi penganiayaan dan perampasan itu. Termasuk yang pertama kali menyebarluaskan pesan itu, ungkapnya. Kepada para orang tua, Kapolres berpesan agar selalu menjaga anak-anaknya. Karena pelaku dalam tindak pidana ini rata-rata di bawah umur. Jaga pergaulan anak-anak kita. Jangan mudah terpancing hoaks. Jika kita tidak ambil langkah cepat, maka bisa terjadi konflik yang bisa saja menimbulkan korban jiwa. Sangat disayangkan apabila anak-anak kita menjadi korban kejadian tersebut, tandasnya. Semoga informasi ini bermanfaat buat dulur yang selalu setia menemani channel Tirta Jagat dimanapun berada. Salam persaudaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan para ketua dari perguruan pencak silat yang ada di Blora, Pak Satreskrim, Pak Kasatida, Pak Kasimas, rekan-rekan media sekalian. Hari ini kami dari Polres Blora akan melaksanakan rilis terkait dengan kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan dan disertai dengan kekerasan secara bersama-sama, ya. Yang mana kejadian ini terjadi pada tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 12.00. Untuk TKP itu di sekitaran kecamatan Jepon, ya, tepatnya di SPBU Jepon, ya, Jepon, ya. Untuk tersangka yang dapat kami amankan, yang pertama atas nama Nur Fazas alias MS bin Sarmin, umur 18 tahun, untuk alamat di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung. Kemudian ada beberapa tersangka lagi yang berinisial HBH, umur masih di bawah umur, dan yang kedua juga masih di bawah umur, ya. Informasi dari tersangka ada sekitar 20 orang, ya, namun keterlibatannya masih kita dalami dan kita sedang melaksanakan pengejaran, ya.
tersangka. Jadi latar belakang kejadian ini itu berawal dari adanya informasi melalui pesan berantai WhatsApp yang sifatnya hoax, ya. Ada informasi dari salah satu perguruan silat yang ada di Blora, ada jaketnya yang dirampas secara paksa, ya, oleh salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Blora juga, ya. Informasi yang belum jelas ini tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, kemudian langsung para tersangka yang sekitar jumlah 20 orang ini berkumpul di sekitar SPBU Randu Belatung, kemudian janjian kumpul di Blora, kemudian beberapa waktu berputar-putar mencari salah satu yang menurut informasi melakukan pengambilan paksa jaket perguruan pencaksilat ini tersebut. Ya, setelah dilakukan pencarian, kita beberapa kali berputar-putar di alun-alun sampai kota Blora, akhirnya mereka memutuskan untuk mengarah ke Cepu. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau malam, di daerah tepatnya di SPBU Jepon, ditemukanlah korban ini sedang menggunakan baju atau kaos berlogo salah satu juga perguruan pencaksilat yang dicari, ya. Akhirnya mereka balik, kemudian mengejar, terjadi pemukulan secara bersama-sama, kemudian kaos tersebut diambil paksa, kemudian mereka kabur atau melarikan diri karena dikejar oleh dibantu warga yang ada sekitar untuk menolong korban. Dari hasil informasi ini dari pihak Polsek maupun Polres bergerak cepat, alhamdulillah pada sekitar pukul siangnya tersangka dapat kita amankan beserta dengan barang bukti. Untuk pasal yang kita kenakan pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUHP pidana dan pasal 170 dengan ancaman 12 tahun, ya. Untuk barang bukti yang dapat kita amankan, yang pertama kita sudah melaksanakan visum terhadap korban, kemudian 1 unit sepeda motor, 2 unit HP, 2 unit sepeda motor dan 2 unit HP, ya, yang sudah kita amankan. 1 masih berada di rumah korban. Kemudian untuk tersangka yang lain sedang kita laksanakan pencarian dan pengejaran untuk dapat kita ambil keterangan, termasuk nanti orang atau pelaku yang sengaja mengedarkan pesan berantai hoax, itu akan kita pidanakan atau kita proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan. Pesan yang dapat saya sampaikan kepada masyarakat, tolong para orang tua untuk selalu menjaga anak-anaknya, karena pelaku ini rata-rata juga di bawah umur. Hanya ada 1 orang yang pelaku utama ini berumur 18 tahun. Mereka masih butuh pendampingan terhadap dari orang tua masing-masing, ya. Tolong dijaga betul, kemudian disampaikan, jangan juga terpancing berita-berita yang tidak benar atau hoax yang efeknya bisa berakibat fatal. Rekan-rekan bisa bayangkan akibat kalau kita tidak, para ketua, kemudian kita semua tidak mengambil langkah-langkah cepat, imbasnya akan panjang, nanti akan saling melakukan perlawanan atau balas dendam dan sebagainya, yang padahal asal atau musababnya belum jelas, ya, itu masih bertawar. Anda bisa melihat beberapa daerah sudah banyak kejadian, bahkan sampai merenggut korban jiwa, ya. Apalagi kalau korban jiwa itu anak-anak kita sendiri, ya. Sangat disayangkan, terutama Blora ini yang terkenal dengan kota yang penuh cinta kasih, damai dan sebagainya, dapat ternodai dengan akibat perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab seperti yang dilakukan oleh para tersangka. Itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.